Tes. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'a al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arzuqna imaman adilan ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah, hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana kita akan sama-sama mengkaji, menelaah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sedikit demi sedikit, bagian demi bagian untuk kita pindahkan dari mushaf yang ada ke dalam dada kita. Karena sesungguhnya hanya dadalah hanya hati yang ada di dalam dadalah yang mampu menampung dan menerima keluasan dari ilmu yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini di program Tadabbur Al-Quran kita akan melanjutkan kajian di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-36. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-36 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita tentang bagaimana kakek dan nenek moyang kita, Nabi Allah Adam dan Sayyidah Hawa, tergelincir dalam artian jatuh dari surga ke bumi. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-35 sudah kita bahas bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Allah Adam alaihissalam di atas derajat penduduk langit. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Adam dan pasangannya yaitu Sayyidah Hawa untuk tinggal di dalam surga dan menikmati apa yang ada di dalam surga, kecuali satu saja yang tidak boleh didekati, yaitu satu pohon. Nah, disinilah babak episode baru yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kakek moyang kita, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam dan juga Sayyidah Hawa, untuk menjalani kehidupan baru. Yaitu kehidupan di alam dunia. Kalau kita lihat runutan ayat sebelumnya, di ayat yang ke-34 di ayat yang ke-35, di ayat yang ke-33 Allah sudah menekankan bahwa memang Nabi Allah Adam alaihissalam dan keturunannya kita manusia ini akan menempati bumi dengan status sebagai penguasa. Jadi akan tinggal di bumi untuk mengolah, menjaga, melestarikan bumi untuk kemaslahatan selama waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan umur masing-masing.
Jadi rundown-nya apa namanya, bukan apa ya, perencanaannya seperti itu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, menghendaki Nabi Allah Adam dan alaihissalam, Nabi Allah Adam alaihissalam dan istrinya ya, itu diuji terlebih dahulu. Diuji terlebih dahulu ya, sebelum diturunkan ke alam dunia. Itu ya. Salah satu ujiannya adalah ya, tinggal di dalam surga, kemudian dilarang mendekati satu pohon, padahal jumlah pohon di surga banyak. Ya. Tapi Tuhan hanya minta satu pohon saja jangan didekati. Itu. Itu ujiannya. Kalau sukses maka itu ya, turun ke alam dunianya ya tentu dalam keadaan sejahtera. Ya, apa namanya kalau kata orang Sunda dijajapkeun, ya, diantar ya dengan upacara kemegahan itu ya. Difasilitasi dengan apa namanya fasilitas yang baik begitu ya. Dan statusnya bukan terusir tetapi ya, diantarkan ya menuju ke tempat tugas gitu ya. Tapi ternyata kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam ya, kalau melihat di dalam ayat yang ke-36, ini dalam rangka ya, menjadi pelajaran bagi kita ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan takdir yang dijalani oleh Nabi Allah Adam alaihissalam sebagai sebuah ibrah untuk kita kemudian ambil. Ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Adam alaihissalam di surga? Karena memang nanti di dunia juga diuji. Gitu. Jadi istilahnya ini sparring dulu lah ya. Kalau kita mau masuk bulan Ramadan, sparringnya di bulan Syaban. Latihan puasanya, latihan menahan segala sesuatu yang dilarang itu di bulan Syaban sparring. Bahkan kalau Rasulullah dari bulan Rajab. Ya, Rajab, Sa'ban, baru Ramadan jadinya full maksimal. Gitu ya. Nabi Allah Adam alaihissalam juga sama, sebelum diutus ke alam dunia maka kemudian ya diuji dulu tuh ya di surga. Itu kan. Karena pada dasar nanti ketika dia di alam dunia juga akan menjalani ujian yang sama, menghadapi musuh yang sama. Karena apa namanya? Ketika iblis ya, menolak sujud kepada Adam, dia bertekad untuk kemudian membalas sakit hatinya dengan menyesatkan anak cucu Adam, kan begitu ya. Nah di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Baqarah yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita bagaimana proses, bagaimana step by stepnya, langkah-langkahnya ya, atau kronologinya Nabi Allah Adam alaihissalam kemudian gagal menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika di surga. Ya, begitu ya. Ya tentu tujuan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ya, mentadaburi peristiwa itu untuk kemudian kita jadikan sebagai point of view ya, point of view agar kita tidak terjerumus ya, ke kegagalan yang sama. Ya. Di dalam ayat yang ke-36 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Ya. Ya. Di dalam ayat yang ke-36 ini Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan kepada kita ya, setelah Nabi Allah Adam alaihissalam tinggal di dalam surga, lalu kemudian Allah ya,
uji dia dengan satu larangan, yaitu mendekati satu pohon. Ternyata faktanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya fa'azallahuma syaitan, maka telah menggelincirkan keduanya setan. Setan telah menggelincirkan keduanya anha, ya, darinya, ya, dari larangan tadi itu, ya, larangan mendekati pohon. Mereka berhasil digelincirkan oleh syaitan dari larangan tersebut, sehingga kemudian mereka, ya, mendekati pohon, bahkan memakan buah pohon itu, gitu ya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, karena itu fa akhrajahuma mimma kana fih. Ya, lalu kemudian keduanya dikeluarkan, ya, dari segala kenikmatan, ya, ketika keduanya berada di dalam surga. Jadi gara-gara satu larangan dilanggar, maka kemudian semuanya Allah cabut, Allah hilangkan. Jadi ini menjadi sebuah ibrah bagi kita, jangan pernah bermain-main dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita menghampiri mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan akan dikurangi, akan dicabut. Ya, di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-7 ayat surah yang ke-14 ayat yang ke-7 kan disebutkan, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Kalau kalian bersyukur, ya, atas segala kebaikan Allah, ya, syukur dalam artian mematuhi segala perintah dan larangan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kemudian Allah katakan la azidannakum, ya, nikmat itu akan ditambah. Dan sebaliknya wala in kafartum, kalau kalian mengingkari, ya, mengingkari perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, salah satu bentuk azab adalah kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan akan dicabut. Sebagaimana dulu Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, dan Sayyidah Hawa harus merasakan itu. Ya, segala kebaikan yang mereka dapatkan di surga, ya, dari mulai pakaian, ya, yang indah-indah, makanan, minuman, ya, ketentraman, ketenangan, itu Allah cabut, Allah keluarkan dari kenikmatan-kenikmatan itu. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulna, ya, lalu kemudian kami katakan, ya, kepada mereka, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya, turunlah kamu. Ini kalimatnya keras, ya. Ba'dukum li ba'din adu, ya. Sebagian kamu akan menjadi musuh, ya. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, ya. Jadi terusir, ya, diusir, bukan terusir, ya, diusir dari surga dengan kondisi saling bermusuhan. Ya, maka di dalam satu riwayat, ya, kalau kita lihat di dalam kisah tentang Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, ketika Nabi Allah Adam dan Sayyidah Hawa, ya, diturunkan ke bumi, ya, mereka bertengkar, saling menyalahkan. Gara-gara kamu nih Adam, kata Nabi Adam, siapa bilang, ya, bukan gara-gara kamu, gitu, ya. Ya. Maka kemudian keduanya terpisah, itu, ya, dan dipertemukan lagi di Jabal Rahmah. Itu, ya. Jadi di sini, ya, diberikan satu gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita bagaimana efek dari, ya, Nabi Allah Adam alaihissalam mematuhi, mengikuti, ya, bisikan setan, ya, untuk melanggar satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di tengah-tengah kenikmatan yang banyak. Maka dampaknya luar biasa, ya, dikeluarkan dari segala kenikmatan yang pernah dirasakan, lebih dari itu kemudian terusir, ya, dalam ini kalimatnya kan ihbitu, pengusiran, penghinaan, ya. Menjadi derajat, ya, derajat kemuliaan hilang, turun, ya. Bahkan ba'dukum li ba'din adu, ya.
kemudian kita saling bermusuhan. Gitu. Jadi ini situasi yang menggambarkan ketidaknyamanan, ya. Menggambarkan sebuah penderitaan akibat dari melanggar larangan, ya, larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarru, ya, meskipun Allah Subhanahu wa taala mengusir Nabi Allah Adam alaihissalam dari surga, ya, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengatakan, ya, dan bagi kamu ada tempat tinggal, ya. Ya, walakum fil ardi, dan bagi kalian di bumi ada tempat tinggal, wa mata'un ilahin, dan juga kesenangan hingga waktu yang telah ditentukan. Nah, ya. Jadi back to mission, ya, kembali ke misi, ya. Bahwa misi memang akan diturunkan ke bumi dan Allah sudah tempatkan, sediakan, ya, bumi itu sebagai tempat sementara, ya, sebelum kemudian mereka dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam masuk, ya, ya tinggal di bumi, gitu kan. Nah, bedanya apa kalau seandainya Nabi Allah Adam alaihissalam tidak tergelincir oleh syaitan? Ya tentu situasinya ya berbeda, itu kan turun dengan kenikmatan, statusnya tidak terhina, ya, karena diantar, ya, diantarkan, ya, ke bumi, ya, bukan diusir. Kemudian juga tentu nggak akan ada permusuhan, ya, nggak akan ada cerita saling menyalahkan, ya. Artinya turun dalam keadaan sejahtera, ya, tinggal di bumi, ya, dengan penghormatan, kemuliaan dan sebagainya. Nah, itu kalau seandainya Nabi Allah Adam alaihissalam kemudian, ya, tidak tergelincir, ya, oleh setan. Tapi faktanya kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, dan juga Sayyidah Hawa, ya, ini berhasil, ya, digelincirkan oleh setan. Setan berhasil menggelincirkan Nabi Allah Adam alaihissalam dan juga Sayyidah Hawa, ya, sehingga kemudian keduanya mengalami penderitaan. Nah, berbicara bagaimana iblis, ya, atau setan, ya, dulu menggelincirkan Nabi Allah Adam alaihissalam, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan kita terkait hal ini dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27, ya, surah yang ke-7 ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Ya. Hai anak-anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana dulu setan itu telah mengeluarkan kedua ibu bapak kalian dari surga. Ya, jadi ayat ini, ya, kalau kita sambungkan dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-36 tadi, ya, menjadi message, ya, yang clear, jelas bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kronologi di dalam Al-Qur'an tentang pengusiran, ya, atau tentang bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, pindah dari surga ke dunia, gitu kan. Ya, padahal memang tadinya diciptakan di dunia, tapi kenapa ada bagian yang Allah ceritakan, dan ternyata bagian itu tidak mengenakan. Dan inilah pesannya, ya, yang harus kita tangkap, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita terjerumus pada kesalahan, kelalaian, ya, apalagi kejahilan, ya, kebodohan yang sama sebagaimana, ya, yang terjadi kepada Nabi Allah Adam dan juga ibu kita, ya, ayah, bapak dan ibu kita. Ada kalimatnya sini, ya, kam akhraja abawaikum, ya, sebagaimana dulu dia setan itu mengeluarkan, ya, kedua orang tua kalian, ya, ibu dan bapak kita, Nabi Allah Adam alaihissalam, minal jannah, dari surga, itu kan. Jadi Allah tidak menghendaki kita, ya, melakukan, ya, kesalahan yang sama atau terjatuh, terperosok ke dalam lubang yang sama. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini kepada kita. Nah, bagaimana dulu, ya,
setan ya menggelincirkan Nabi Allah Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa ya, sehingga kemudian akhirnya mereka melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah dengan bujukan, dengan rayuan, dengan tipu daya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Toha ya. Surah Toha, surah yang ke-20 ayat yang ke-120 ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala sajaratil khaldi wa mulkin la yabla ya. Kemudian setan membisikkan ya kepadanya ya, kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Jadi Nabi Allah Adam kan tinggal di dalam surga sudah dalam keadaan enak gitu ya, menikmati segala apapun yang ada di surga itu ya, bersama dengan Sayyidah Hawa. Ya, artinya udah surga dah gitu ya. Tentu kenikmatan itu ya sebagaimana ya fitrahnya manusia. Manusia itu kan fitrahnya kikir ya. Kemudian lemah, kemudian tergesa-gesa ya. Nah, tentu ya Nabi Allah Adam alaihissalam tidak mau ya kehilangan kenikmatan-kenikmatan, kenyamanan-kenyamanan itu. Sehingga ketika ada pikiran ya, dari setan yang mengatakan ya, ada satu ada satu pohon ya, yang bisa menyebabkan dia abadi ya, tidak akan keluar ya, dari tempat itu. Padahal kan kalau bicara redaksi ayat sebelumnya disuruh tinggal gitu kan. Tinggallah di surga, makanlah apa yang kamu mau gitu kan. Tapi kan Allah tidak menyebut kamu nanti tinggal di sini lama gitu. Selama-lamanya kan enggak ya. Allah hanya memerintahkan tinggallah, ya makanlah ya. Nah, selebihnya kan harus patuh kepada kehendak Allah. Nah, itu kan. Kalau nanti Allah suruh keluar ya terima aja begitu kan. Allah suruh pindah dulu ke sana kemari ya ikut aja ya gitu ya. Nah, tetapi kemudian dari situ ya iblis ya setan ini membisikkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam satu pikiran jahat ya, yang mengarahkan kepada dirinya ya, kepada Nabi Allah Adam dan Sayyidah Hawa agar kemudian mereka bisa kekal di dalam surga. Maka inilah ya yang menjadi dorongan ya bagi Nabi Allah Adam dan Sayyidah Hawa untuk kemudian mematuhi setan dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-20 dijelaskan ya terkait dengan bujukan setan itu ya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi sajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi iblis membuat narasi yang jelas ya, sebagai sebuah tipu daya kepada Nabi Allah Adam alaihissalam ya, dan juga istrinya dengan kalimat ya, gitu kan. Kenapa dia mau menunjukkan Nabi Allah Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa kepada kepada apa yang disebutnya sebagai sajaratul khuldi ya, sajaratul khuldi wa mulkil la yabla. Pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa, kerajaan yang tidak akan hancur. Ya, dia membuatkan keterangan, ya, dia buat logika. Ini iblis ini, ya, sahabat Adrim, ya, dia bermain dalam pikiran kita dengan seolah-olah dengan logika yang benar. Padahal itu tidak benar, ya, tipu daya. Tapi di dalam pikiran orang yang sudah dibisiki oleh iblis ya, semuanya itu berdasarkan logika yang benar ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-20 ini ya. Setan berkata ya waqala ya, dan dia berkata ma nahakuma rabbukuma an hadhihi sajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal tinggal di dalam surga. ya kalau bicara dialog panjang di balik ayat ini tentu ya banyak lah ya.
Kalau berdasarkan redaksi ayat ini kurang lebih ya Nabi Allah Adam mungkin bertanya, itu kan dilarang Tuhan, begitu ya. Kan Tuhan nggak boleh saya mendekati pohon itu. Ya. Kenapa saya mesti ke sana kan begitu? Lalu kemudian iblis mengatakan, Tuhan kamu ya melarang kamu mendekati pohon ini supaya kamu kemudian tidak menjadi malaikat. Nah, ya. Di sini seolah-olah, gitu kan. Iblis ini ya, membuat satu ungkapan yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya sifat rahmah. Ya, jadi seolah-olah dia mengatakan Tuhan itu jahat sebetulnya. Ya, walaupun kamu disuruh tinggal di dalam surga ini, tapi kamu itu sebetulnya nanti akan dikeluarkan begitu. Kamu nggak akan tinggal abadi di sini gitu kan. Ya seolah-olah Allah itu jadi pihak yang zalim. Ya, pihak yang zalim kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Diagung-agungkan, dipuji-puji di depan penduduk langit, lalu kemudian suruh tinggal di dalam surga. Padahal sebetulnya nanti kamu akan disuruh tinggal di bumi. Ya, bumi itu nggak seperti ini kan begitu. Jadi diposisikan Allah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala yang maha rahmah itu, yang maha penyayang itu, ya, menjadi zat yang jahat begitu. Ya, zat yang berkhianat begitu. Coba pikir-pikir, udah dipuji-puji, disanjung-sanjung, disuruh sini, tahu-tahu nanti kamu disuruh tinggal di tempat yang nggak seenak ini gitu kan. Jahat gak tuh, zalim gak tuh? Kadang-kadang kita juga ya, ketika ya, dihadapkan ya, dengan pikiran-pikiran kita, ya, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita ketika konflik, yang muncul adalah saya adalah pihak yang terzalimi, gitu. Walaupun kita berbuat salah begitu. Nah, itulah pikiran iblis. Nah, dia bermain dengan logika seolah-olah kita tidak salah, yang salah itu orang lain. Yang salah itu ya, pihak di luar kita benar. Ya. Ini kita berlindung kepada Allah dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan hebatnya lagi, kita merasa itu pikiran kita, bukan pikiran yang dihembuskan oleh setan. Ya, kenapa banyak orang kemudian terjerumus ke dalam kejahatan, keburukan gitu kan? Karena dia berpikir itu adalah buah pikiran dia. Padahal sesungguhnya itu adalah bujukan dari pihak lain, yaitu dari setan. Makanya di dalam surah Yasin ya, itu ditegaskan ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita agar kemudian kita mewaspadai iblis ini. Dan itu pesannya di dalam surah Yasin kan disebutkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kita ya sebagai anak cucu Adam untuk kemudian betul-betul ya mewaspadai iblis dan menganggapnya sebagai musuh. Dan surah Yasin saya lupa ya ayatnya, tapi ada di situ ada satu penekanan dari Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita untuk kemudian ya, tergoda oleh bujuk rayu setan. Dan Allah mengatakan kita harus betul-betul ya innahu lakum aduwwum mubin ya bani Adamu saya lupa bunyi, tapi kalimatnya di situ disebutkan ya wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian ikut langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Makanya Allah kemudian ceritakan kronologi bagaimana ya nenek moyang kita, ya bapak kita, ya Nabi Allah Adam dan Sayyidah Hawa itu bisa tergelincir ya, karena tipu daya setan ini. Karena setan itu ya bermain di dalam logika, ya. Seolah-olah ya, kita benar, orang salah, ya, sehingga terjadilah kemudian pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, saya sering sekali ya berhadapan dengan situasi ya, bertemu dengan orang yang model begitu. Dia zalim tetapi merasa dizalimi. Dia bikin salah ya, tapi kemudian merasa terzalimi.
Dari mana pikiran itu? Ya itulah ya, dari setan, dari iblis laknatullah alaih. Ya, sehingga kemudian dalam hal ini para ulama mengatakan ya, dalam melakukan godaan ini ya, setan itu berusaha meyakinkan Nabi Allah Adam alaihissalam bahwa ia benar-benar memberikan nasihat yang baik, sehingga kemudian dia bersumpah ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-21-nya, wa qasamahuma inni lakum laminan nasihin ya. Lalu kemudian iblis ya bersumpah ya kepada keduanya dengan mengatakan inni lakum laminan nasihin, sesungguhnya saya ini ya adalah penasehat bagi kalian, saya memberikan nasihat yang baik kepada kalian. Ini saya enggak punya kepentingan. Bahasanya begitu tuh. Ini semua demi kamu loh. Padahal jelas-jelas bahwa yang dia inginkan sebagaimana tekad ketika dulu dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Dalam ayat ini ya, digambarkan bagaimana kemudian dia membuat narasi ya, kata-kata yang bertentangan dengan tujuan dan niat yang sesungguhnya di dalam hati dia. Dia ingin menjerumuskan Adam dan istrinya kepada kesusahan dan penderitaan, tetapi kemudian dia mengatakan inilah kumana minan nasihin. Ini saya ini adalah penasihat yang baik bagi kalian. Yang saya inginkan adalah kebaikan bagi kalian, kan begitu. Tidak yang lain. Gak usah mikirin saya lah. Lakukan apa yang saya buat ini pasti kamu. Itu bahasa-bahasa begitu itu ya. Nah, kalau kemudian kita tidak tahu siapa lawan bicara kita, nah, akan mudah ya bagi kita terjerumus ya ke dalam kejahatan dan kemaksiatan. Sehingga kemudian karena kesalahan itulah ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah yang ke-36 tadi ya, mengatakan satu perintah ihbitu ya, keluarlah kalian. Tinggal keluarlah ya dari surga ini ya. Maka kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam ya dan Sayyidah Hawa ya, keluar dari surga, turun ke bumi ya. Dan sejak saat itu kemudian ya, setan ya, dan manusia dan kita ya, setan dengan kita dengan sesama kita kemudian menjadi bermusuhan ya, satu sama lain ya. Ya, jelas ya di sini ya menjadi satu ibrah bagi kita ya, agar kita kemudian tidak terjerumus ke dalam tipu daya setan. Ya. Dan setan ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-190 ayat yang ke-119 ya. Dia mengatakan ya ya, bagaimana tekad dia menyesatkan kita ya, anak cucu Adam ini dengan kalimat wala udilannahum wala umanniyannahum ya, wala amurrannahum fala yubattikunna ya adzanal an'ami wala amurrannahum falyughayyirunna khalqillah ya wa may yattakhidh syaitanu waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya. Iblis mengatakan ya dengan kalimat yang jelas di sini ya, wala udillannahum ya, aku nih kata iblis benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kalau di dalam surah Yasin Allah tegaskan innahu lakum aduwwum mubin, inilah faktanya ya. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-119 ditegaskan iblis mengatakan ya satu tekad yang kuat ya dengan mengatakan wala udillannahum ya. Aku akan benar-benar menyesatkan anak cucu Adam gitu ya. Wala umanniyannahum ya, bahkan ya iblis akan membangkitkan angan-angan kosong pada anak cucu Adam. Sebagaimana dulu dia buat pada ya Nabi Allah Adam ya, angan-angan kosong ya. Allah larang satu pohon sebagai ujian kepatuhan kan begitu ya. Tapi kemudian iblis bikin cerita, kalau kamu nggak mendekati pohon itu justru kamu nggak akan tinggal lama di dalam surga, kamu nggak akan jadi malaikat, kamu akan pindah ke tempat yang lain yang tidak sama kondisi seperti kondisi sekarang, kan dia ngarang itu.
Itulah yang disebut dengan angan-angan kosong ya. Wala umanniyanahum, sehingga kemudian terbentuklah satu imajinasi, satu pemikiran yang seolah-olah benar padahal kosong. Sehingga itu tadi kalimatnya ya. Dia berbuat jahat, berbuat zalim, tapi kemudian merasa menjadi pihak yang dizalimi. Nah, itu kan angan-angan kosong semua. Ya. Dia bikin masalah ya dengan orang, lalu kemudian pada akhirnya dia merasa dia yang terzalimi ya, bahasa kerennya itu playing victim ya. Seolah-olah dia menjadi korban ya. Padahal dia bikin masalah, dia yang menipu, dia yang curang dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian dipersoalkan ya, ada masalah, dia merasa menjadi korban. Inilah yang disebut dengan angan-angan kosong ya. Bahkan wala amurrannahum ya. Dan aku ya akan menyuruh mereka. Sehingga kemudian dengan suruhan itu ya, disebutkan di sini ya, falayubatikunna, maka kemudian mereka benar-benar akan memotongnya. Azanal an'am ya, falayubatikunna azanal an'am. Mereka mau memotong telinga hewan. Wal amurannahum, dan juga aku akan benar-benar menyuruh mereka ya, falyughayyirunna khalqillah, lalu mereka kemudian benar-benar mengubah ciptaan Allah ya. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Wa may yattakhidhi syaitan wa may yattakhidhi syaitana waliya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali, pelindung, teman akrab, sahib, best friend gitu, bestie ya, min dunillah ya, dan menyampingkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Maka Allah katakan faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia benar-benar termasuk ke dalam orang yang betul-betul merugi ya, dengan kerugian yang nyata. Tekad iblis begitu besar ya, begitu kuat untuk kemudian menyesatkan kita anak cucu Adam ya. Ya, dengan segala bisikan angan-angan kosong ya, sehingga kemudian ya, ketika dia sudah membuat satu pemikiran ya yang seolah-olah logis ya di dalam diri kita, pada itu adalah sebuah kesesatan, kesalahan, maka kemudian apa yang dibisikkan oleh setan untuk dilakukan, dia lakukan. Kalau di sini kalimatnya ini kebiasaan bangsa Arab ya, dulu suka memotong hewan, telinga hewan sebagai bentuk apa gitu kan, bentuk kejahilian mereka dulu ada ya. Maka kalau kita tarik pada kondisi sekarang kan ada banyak orang ya, cowok tindik kupingnya ya, tindik hidungnya gitu kan, tindik lidahnya, mau aja tuh biar keren. Ini lagi mode, lagi tren ya, gitu. Baju dirobek-robekin gitu kan, bagian pahanya gitu. Pada orang Islam kan harus sholat ya, gitu. Tapi pakai celana panjang ngerobek bagian pahanya. Ini tren ya, diikutin gitu ya. Dengan istilah sekarang itu ya gitu tadi ya, menjadi tren dikerjakan ya. Suruh nyoba minuman keras narkoba, semua itu dibisikkan oleh iblis. Merubah ciptaan Allah ya, itu tadi enggak bagus lah ya, cuman begini-gini harusnya gitu ya. Badan kita, badan kamu ini ya, dibikin tato gitu ya. Itu kan rubah ya, udah bagus mulus-mulus gitu kan kulit kita ini ya, digambar-gambarin pakai tato ya. Udah bagus hidung ini gitu kan, telinga ini yang laki-laki dilobang-lobangin gitu kan, lidah ya dikasih macam-macam gitu kan. Nah, inilah ya bentuk dari bagaimana iblis ya, setan ya, menggoda ya manusia, menipu kita. Dan inilah yang Allah minta kepada kita agar kemudian kita bisa mengambil ibrah dari apa yang telah terjadi pada nenek moyang kita, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.